Ya. Bisa dimulai ya? Injil monggo Bun. Ya. Bunda Suwantini, Bunda Srah, minta izin saya mulai acaranya. Pak Rindang, Pak Gus, izin mulai acaranya. Ya. Monggo Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Semoga malam ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berbagi dalam kegiatan webinar berbagi dan menginspirasi. Di antaranya adalah materi yang kita usung pada malam hari ini adalah pemanfaatan XPLI untuk bahan ajar digital. Ya. Pada malam hari ini sangat spesial sekali narasumber kita hari ini. Ada Bu Ani Sulistiarini yang akan menemani kita pada malam hari ini. Tentunya panjenengan semua sudah tidak asing lagi dengan Bu Ani. Ya. Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum acara kita mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pada malam ini, terakhir malam ini ada peningkatan peserta, di mana di sesi kedua pada 2 minggu yang lalu terdapat 175 peserta dan malam ini sudah mencapai hingga 196 peserta. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Antusiasme rekan-rekan guru di Kabupaten Kediri, baik di luar Kabupaten Kediri, ini ternyata sangat luar biasa, mendapat sambutan yang sangat luar biasa acara kita yang kita selenggarakan rutin di minggu 1 dan minggu 3 setiap bulannya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Peserta kita tidak hanya dari Kabupaten Kediri, tetapi dari beberapa kabupaten, diantaranya ada di Kota Madiun, dari Malang, ada Blitar, ada Tulungagung, Bojonegoro. Dan ada peserta kita yang berasal dari luar Jawa, bahkan ada dari luar Jawa ya. Nah, untuk materi pada malam hari ini, saya pikir kita semua masih bertanya-tanya, apa sih itu XPLI? Ya benar Bu Ani, ya. Saya tidak salah mengucapkan, ya. XPLI. Ya. Nah, ini tentunya Bu Ani ini selalu ditunggu-tunggu. Selalu membawakan sesuatu hal yang baru menurut saya. Nah, ini sangat spesial sekali dan kita sangat bersyukur kedatangan beliau sebagai memberi materi pada malam hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materinya Bapak Ibu, saya sebelumnya akan membacakan kurikulum vitae dari Bu Ani ini. Saya mohon share screen terlebih dahulu, ya. Nah, apakah sudah kelihatan? Berikut adalah profil dari Ibu Ani Sulistiarini, MPD, yaitu beliau adalah guru. Izin saya membacakan kurikulum vitae beliau. Berikut adalah beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Ibu Anik. Yang pertama adalah sebagai pembekalan seminar nasional Tempateka Matematika Yogyakarta pada tahun 2008. Poster terbaik tingkat nasional seminar guru berprestasi Kemdikbud pada tahun 2018. Kemudian sahabat rumah belajar Kemdikbud Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019, kemudian penulis 7 buku ber-ISBN, finalis Inobel tingkat nasional pada tahun 2017 dan 2019. Beliau juga seorang master trainer Microsoft Office 365. Kemudian beliau juga seorang Google Certificate Educator.
kemudian mentor bimbel CPNS Catali, dan baru-baru ini beliau juga mendapat amanah sebagai co-kapten akun belajar ID di Kabupaten Kediri. Dan yang terakhir, beliau terpilih sebagai pengajar praktik program guru penggerak. Oh, ini sangat luar biasa. Pastinya tentunya kali prestasinya ini banyak ya. Ini tentunya kita patut berbangga diri memiliki seorang guru yang memiliki prestasi dan memberikan sesuatu yang tentunya mau berbagi, memberikan sesuatu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, langsung saja Bu Ani, saya akan menyapa beliau. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikiranya masih di mute suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Bu Ani, malam ini tampak sangat cerah, ceria. Bagaimana sudah siap untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan guru di Kabupaten Kediri, Bu Ani? Insya Allah sudah siap belajar bersama-sama, Bu Lina. Saling belajar. Ya, alhamdulillah sekali. Suatu kehormatan ya Bu Ani bagi kita semua, karena Bu Ani bersedia untuk memberikan apa yang Bu Ani miliki kepada kita semua. Nah ini saya kemarin melihat judulnya, dari judulnya ini pemanfaatan Exli untuk bahan ajar digital. Ini bisa Bu Ani memberikan gambaran tentang materinya nanti seperti apa, apakah nanti menuju ke video pembelajaran dan berkaitan dengan materi yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Ibu Ika? Iya, betul sekali Bu Lina. Ini saya memilih materi yang rangkaiannya masih berhubungan dengan kemarin karena Bapak Ibu kan antusias sekali, banyak yang ingin menjadi YouTuber. Nah, ini mungkin bisa pilihan membuat video dalam pilihan bentuk lain. Kalau mungkin Bu Eka yang kemarin ada animasi, pakai PowerPoint. Nah, ini mungkin bisa jadi pilihan lain yang menambah referensi bagi Bapak Ibu guru. Exli itu merupakan whiteboard animation, Bu Lina. Nah, seperti itu. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini bisa jadi nanti untuk pilihan para YouTuber, calon YouTuber, atau sekarang sudah jadi YouTuber semua nih, karena kemarin inspirasi dari Bu Eka dan Bu Lina yang luar biasa sudah mulai jadi YouTuber nih Bapak Ibu guru. Ya. Jadi ini sebuah pilihan baru ya Bu Ani untuk membuat sebuah video pembelajaran ya. Tidak hanya memakai Canvasser, PowerPoint dan sebagainya, tapi juga bisa memanfaatkan aplikasi Exli ini. Iya Bu Ani ya? Iya, betul sekali Bu Lina. Nanti juga tetap perlu KineMaster dan lain-lain. Nanti kita kombinasikan. Oke. Oke. Nah, ini saya sudah penasaran. Tentunya Bapak Ibu guru semua ini yang hebat ini juga penasaran juga. Langsung saja Bu Ani segera menyampaikan apa yang sudah menjadi unek-unek di Bu Ani. Sampaikan semuanya, keluarkan semua jurus-jurusnya Bu Ani agar nanti Bapak Ibu guru hebat ini bisa menyerap ilmu dari panjenengan dan tentunya bisa menyusul menjadi seorang wanita hebat seperti Ibu Ani ini. Monggo Bu Ani, untuk waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa dipertemukan di sini, walaupun online, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk bersama-sama saling belajar bersama. Yang pertama, kepada yang terhormat seluruh pembina komunitas guru Kediri lagi, yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta webinar. Alhamdulillah senang sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang materi Expli, yaitu whiteboard animation. Langsung saja ya Bu Lina, mungkin saya bisa izin share screen. Ya Bu Ani, silakan untuk segera share screen. Ini Bu Ani langsung mempraktekannya Bapak Ibu. Nah ini misalnya Bapak Ibu sudah ada di depan laptop, juga bisa mengikuti langkah-langkah yang dikerjakan oleh Bu Ani, sehingga bisa mempraktekkan langsung ini ya Bu Ani ya. Untuk menuju pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Expli ini, bahan apa saja yang Bu Ani yang disiapkan? Oh iya Bu Lina. Adakah bahan-bahan khusus yang harus disiapkan? Betul. Ada gambar nanti seperti ini Bu Lina, bisa kita ambil dari mana saja. Nanti ada juga musiknya, kalau Expli sudah tersedia, nanti ada musiknya. Terus voice dari kita juga bisa Bu Lina. Oh gitu ya. Bu Ani, yang untuk gambar-gambar itu tadi kita bisa langsung mengambil dari buku guru kah? Atau buku siswa? Iya, iya atau bisa. Dari sumber lain yang boleh dari buku jadi siswa langsung mungkin kayak dipotong-potong gitu ya, Ban? Betul Bu Lina. Bisa dari buku, ini buku guru ya, saya ambil dari buku guru. Bisa istilahnya di screenshot seperti itu. Kita pakai screenshot yang bawaannya laptop kita Bu Lina. Jadi tidak perlu install ya. Ini pakai snipping tool kalau di sini. Kita ketik saja di sini snipping tool, nanti akan muncul. Nah, diklik new seperti ini, nanti kita ingin mengambil gambar semua atau misalnya hanya kura-kura ini saja. Seperti ini. Nah, kurang pas tadi saya. Langsung disimpan. Nanti akan langsung menyimpan berupa file. Nanti bisa seperti itu. Ini sudah tersimpan. Ya, keren ya, Ban. Oke. Jadi kita nggak perlu cari-cari di Google ya, Ban ya. Bisa langsung ngambil di buku guru atau siswanya ya, Ban ya. Iya, betul Bu Lina. Sebentar izin. Oke. Ya. Ini share screen saya sudah tampak ya Bu Lina? Sudah, cuma perlu diperbesar. Oke. Sudah ya. Ya, sudah Bu Ani. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini sekedar materi singkat saja. Nanti saya tidak panjang-panjang tentang materinya. Mungkin lebih banyak ke prakteknya. Nah, Expli ini merupakan whiteboard animation, Bapak Ibu. Whiteboard animation merupakan metode pengembangan media pembelajaran mikrovideo yang berbasis animasi yang menyajikan presentasi dengan ilustrasi gambar dan latar putih. Seperti itu. Jadi seperti kita menulis di papan whiteboard kita di kelas, tapi ini digital. Nah, urgensinya kenapa kok kita memakai Expli atau whiteboard animation? Karena kemajuan teknologi, media, dan internet mendorong pendidik dapat menyajikan bahan ajar yang menarik untuk generasi digital. Karena generasi yang kita didik saat ini lahir saja mereka masih umur 2 tahun, belum bisa berbicara, tapi sudah bisa mengoperasikan Android seperti itu, melihat YouTube. Nah, berarti kita sebagai guru mungkin harus bisa merubah cara mengajar kita. Bagaimana mengajar kita ini menarik untuk generasi digital saat ini yang sedang kita ajarkan. Kelas digital, Bapak Ibu, mungkin pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan semua pembelajaran secara online, termasuk membuat kelas digital. Nah, kelas digital ini tentunya yang pertama perlu piranti, seperti Android dan laptop untuk kita dan juga siswa kita. Dan juga konten-konten digital, seperti video pembelajaran yang luar biasa sekali. Kemarin sudah ada guru YouTuber Kabupaten Kediri, beberapa guru seperti Bu Lina, Bu Eka, keren-keren sekali videonya.
Dan juga kontennya ada yang Sway, ada yang berupa PowerPoint online, dan lain-lain. Dan semua konten ini dimasukkan ke LMS. Ke LMS mungkin ada sekolah yang sudah langsung mempunyai LMS sendiri, atau kalau tidak di Google Classroom, di-share di Google Classroom. Nah, selain itu kita juga memerlukan jaringan internet pastinya kelas digital ini. Dan juga strategi pembelajaran, misalnya seperti flip classroom, seperti itu. Jadi siswa diberikan materi dulu, diberikan video-video pembelajaran dulu, setelah itu mereka baru diajak diskusi, dibawa ke kelasnya, apa yang belum dipahami dari video-video atau konten-konten yang kita berikan di awal. Selanjutnya, pembelajaran dengan microlearning. Tren dalam mendesain bahan ajar digital saat ini, microlearning digunakan sebagai strategi merancang konten belajar dengan segmen-segmen kecil yang lebih terfokus. Misalnya dibuat komik, dibuat video, artikel, infografis, seperti itu. Jadi lebih terfokus kepada materinya. Untuk merancang bahan ajar digital ini, yang pertama diperlukan tujuan pembelajaran dulu atau kompetensi dasarnya seperti apa. Jadi biar terfokus konten digital kita, fokus pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan topiknya. Yang ketiga, garis besar isi materi seperti apa. Dan juga yang terakhir, baru dibuat narasi pembelajarannya seperti apa. Nah, tahapan produksi untuk bahan ajar digital ini, ide cerita, topik pembelajaran tadi, terus naskahnya juga kita siapkan, dan juga rekaman voice, rekaman suara kita. Nah, nanti rekamannya bisa menggunakan aplikasi online, nanti ada saya share, lalu editing menggunakan XPLY tentunya. Nah, kita mulai hari ini. Selamat berkarya ya untuk komunitas Guru Kediri lagi. Bapak Ibu, yang pertama kita mengakses XPLY, kita masuk menggunakan browser kita di Google, ketik saja xply.com Bapak Ibu, xply.com seperti ini. Nah, langsung akan muncul di lamannya XPLY. Ini berbahasa Inggris. Mungkin kalau kita ingin tahu apa saja fitur-fiturnya, di sini fitur-fitur XPLY. Sebentar saya bahasa Indonesia kan. Ini Bapak Ibu, bank gambar yang dibuat khusus. Di XPLY ini tersedia gambar-gambar, ada yang berjudul temanya teknologi, education, monumen, seperti ini Bapak Ibu. Ada 6.000 gambar kurang lebih di sini yang bisa kita gunakan. Setelah itu animasi papan tulis yang bisa disesuaikan. Di sini juga ada fitur unggah gambar. Jadi kita tidak hanya membuat gambar di XPLY saja, tapi kita juga bisa mengunggah gambar yang kita inginkan. Mungkin kalau di XPLY tidak tersedia, kita bisa mengupload. Ada efek masuk dan keluar video animasi Bapak Ibu. Nah, di sini yang membedakan dengan video scribe, kalau video scribe hanya drawing saja seperti ini, tapi kalau di XPLY efek masuknya itu ada beberapa Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Nah, ini animasi transisinya. Seperti ini. Ada juga fitur pratinjau. Editor audio juga ada. Dan juga ada sistem text to speech. Jadi mungkin kalau kita
biasanya kalau kita malas untuk berbicara bisa menggunakan text to speech. Tapi sayangnya di sini bahasanya itu Indonesia belum ada. Jadi kalau kita kopikan teks di sini yang berbicara itu nanti misalnya English itu jadi aneh, bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia tapi yang berbicara orang Inggris. Jadi saya sarankan kita rekam video kita sendiri. Dan juga bisa diakses di beberapa perangkat, Bapak Ibu. Caranya yang pertama kita registrasi dulu, nggih. Registrasi bisa melalui Facebook atau Google seperti ini. Mungkin ini kalau saya biasanya langsung Google, saya klik seperti ini. Nah, memakai ini mudah saja langsung seperti itu registrasinya. Nah, ini kita sudah mendapatkan. Kita klik sebagai teacher. Nah, ini kita sudah mendapatkan akun. Seperti ini sudah bisa memulai video di sini. Di sini akunnya trial 14 hari, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau sudah 14 hari, bisa pakai email yang lain atau daftar lagi menggunakan Facebook. Di sini ada waktunya berjalan. Kalau ingin upgrade, kita harus membayar. Tapi kalau menurut saya, kita daftar lagi saja pakai akun yang lain. Nah, kalau kita ingin memulai, langsung start blank di sini. Oke, let's go. Kalau baru pertama pasti ada seperti ini, Bapak Ibu. Ini gambar-gambar yang tersedia di sini. Seperti ini. Bisa kita ambil misalnya animal, seperti itu. Ini sudah tersedia macam-macam gambarnya. Ini juga tergantung sinyal, karena ini aplikasi online. Memang kelebihannya kalau aplikasi online itu kita tidak perlu menginstal. Kalau laptop kita misalnya masih jadul seperti itu, biasanya kalau video scrap itu harus menginstal, harus laptopnya bagus, tapi kalau XPLY ini tidak, sinyalnya yang harus bagus. Nah, ini muncul efeknya, ada draw, kalau draw seperti ini. Kalau fade, nah munculnya seperti ini, atau pin, atau pop, slide. Nah, ini nanti bisa kita memilih yang mana. Dan juga ada teks. Kita pilih kalau judulnya di sini add title. Bukan hewan. Ini juga bisa diedit teksnya. Seperti ini, ukurannya berapa, bisa kita sesuaikan. Atau warnanya juga bisa diganti. Seperti ini, warna bisa. Terus juga ini rata kanan, rata kiri, atau tengah. Juga modelnya, model hurufnya itu bisa, Bapak Ibu. Lalu di sini juga tersedia musik, Bapak Ibu. Di sini musiknya. Kita pilih langsung dari XPLY, langsung bisa kita pilih. Saya pilih yang ini, ada tanda plus, ditambahkan. Sudah ada. Ini.
Jadi semua menunya ada di kiri ini Bapak Ibu ya. Ini untuk gambarnya. Bisa memilih temanya animals atau bangunan atau karakter seperti ini. Bisa. Lalu audionya tadi di sini. Bisa memilih back sound. Kalau audio di sini back sound-nya kita klik yang plus ini Bapak Ibu. Lalu add title di sini tadi teksnya. Dan text to speech sayangnya untuk bahasa Indonesia belum ada. Nanti seperti jadi aneh kalau ini orang Inggris, adanya orang Jerman, seperti itu. Nah, sebelum membuat expli ini Bapak Ibu biar terarah, biasanya saya membuat storyline terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, slide pertama opening. Nah, nanti ini teksnya. Saya contohkan dulu ya. Ini saya hapus. Jadi storyline di sini sudah saya rancang. Misalnya slide 1 opening, nanti ada teksnya Anik Sulistiarini, perkembangan biakan hewan, dan juga narasinya apa, seperti ini sudah, dan durasinya nanti tergantung voice kita. Misalnya berarti saya ingin menyisip, di slide 1 saya ingin menyisipkan gambar dulu. Kita sisipkan gambar. Kalau kita ingin mengupload dari device kita, kita klik ini, upload self image, seperti ini, dan baru dipilih. Misalnya gambar ini. Atau bisa dipilih juga 3 gambar sekaligus juga bisa. Ini gambar. Lalu tadi di storyline saya teksnya Anik Sulistiarini. Berarti kita input teks add title yang biasanya agak besar, add title. Bisa kita kurangi. Lalu tadi perkembangbiakan hewan. Tambahkan teks lagi seperti ini mungkin. Kalau yang lebih kecil, ini kita pilih animasinya Bapak Ibu, efeknya nanti bagaimana. Nah, kalau misalnya draw seperti ini, fade seperti ini, nah kita pilih yang draw saja. Ini juga pilih yang draw. Nah, ini di storyline saya, ini slide 1. Jadi tulisan dan gambar ini slide 1 Bapak Ibu, tapi di sini ada terbagi menjadi 3. Di sini terbagi menjadi 3 slide. Caranya biar ini nanti akan menjadi 1 slide, maka kita diklik shift, atau untuk ngeblok itu ya Bapak Ibu, diklik shift di tab
laptop kita, lalu diklik mouse kita. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di grouping, diklik grup. Nah, maka akan jadi satu slide saja, Bapak Ibu. Bagaimana kita preview hasilnya? Seperti itu. Nanti kita preview hasilnya, Bapak Ibu. Nah, tadi musiknya karena sudah musik backsound-nya sudah masuk ya. Mungkin backsound-nya terlalu keras. Nah, bisa kita kecilkan. Kalau backsound itu di bawah 50 biasanya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu, untuk menambahkan voice atau suara kita, kita harus merekam suara kita, Bapak Ibu. Caranya mungkin kalau misalnya rekam di HP itu kan belum tentu formatnya MP3. Nah, ini yang support di Xply yang bisa masuk ini formatnya harus MP3. Di sini saya biasanya menggunakan online voice recorder, Bapak Ibu. Diklik saja online voice recorder. Nah, di sini kita langsung bisa merekam suara dan juga hasilnya di-download berupa MP3. Nah, ini biasanya saya merekam seperti ini, Bapak Ibu. Caranya. Nah, ini saya minimize dulu tadi biar kelihatan narasinya. Langsung diklik yang merah ini. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Nah, tapi di sini kita lihat kosong, berarti kita harus menyesuaikan dulu yang mic-nya. Tidak jadi ya, karena ini tadi ternyata harus ada pengaturan dulu. Di sini Bapak Ibu. Ternyata saya memakai headset, belum masuk di sini. Nah, kalau misalnya suara belum masuk, kita pilih suara yang mana nanti yang masuk. Cek, cek, cek. Oh, ini sudah ada. Nah, ini sudah kelihatan kalau suaranya masuk. Oke, bisa dimulai. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Nah, ini sebaiknya semua langsung ya Bapak Ibu. Jadi audionya jadi satu semua. Ini saya contohkan hanya sedikit saja. Kalau di voice recorder ini bisa editnya, bisa memotong hanya awal dan akhir saja seperti ini. Tapi tidak bisa diedit-edit. Langsung diklik simpan. Nah, ini langsung terdownload dalam bentuk MP3. Ini sudah langsung terdownload. Coba. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini coba saya masukkan di sini. Di audio tadi, kita pilih yang upload. Nah, ini tadi ini ya yang terbaru. Kalau kita ingin menambahkan, diklik tanda plus di sini. Apakah sudah masuk? Bisa dicoba. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Misalnya backsound-nya terlalu keras, bisa kita kecilkan lagi.
salam sehat dan bahagia. Ini rancangannya seperti ini. Atau mungkin sampai di sini, Bu Lina, adakah yang ditanyakan atau terlalu cepat? Tidak ya, Bu Lina? Tidak, Bu Ani, sudah cukup. Tadi cuma saya gagal fokus sama tangannya, ternyata itu langsung otomatis ya, Bu. Iya, Kita betul. tidak usah download tangannya yang bisa bergerak-gerak gitu ya. Iya, karena di sini efeknya di sini, Bu Lina. Tadi kan draw tadi. Kalau kita efeknya draw berarti langsung otomatis tangannya. Tapi kalau efeknya tadi bukan drawing, misalnya ini ya. Saya pilih gambar. Saya pilih gambar animal mungkin. Yang ini. Pindah dulu. Jadi ini terserah kita, Bu Lina. Pindahnya dimanapun tidak apa-apa. Ini bisa digeser-geser. Nah, ini yang penting ini urutannya ini adalah 2. Nah, di sini kalau kita efek draw, pasti akan muncul tangannya. Tapi, nah seperti ini, akan muncul tangan. Tapi kalau efeknya bukan draw, misalnya pop, ini tidak akan ada tangannya. Nah, saya preview dulu. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan dia muncul tapi tidak ada tangannya. Bu Ani Sulistiarini. Hari ini seperti itu, tidak tergantung kita memilih efeknya tadi yang mana. Di sini tadi kan efeknya pop. Draw ini pakai tangan. Nah, itu Bu Lina. Terus ya, Bu, terima kasih. Monggo dilanjut, Bu Ani. Terus tadi ini saya membuat yang rancangan videonya. Belum ada pertanyaan ya, Bu Lina? Belum, ini masih ada dari salah satu peserta. Lanjut, gitu. Berarti, lanjut. Lanjut. Mewakili semua peserta sudah paham. Ya. Ya, berarti kan mudah ya, Bu Lina. Insya Allah mudah ya, Bu Lina. Iya, insya Allah. Iya. Oke. Nah, di sini tadi saya kan sudah membuat durasi untuk mengatur durasi ini. Nah, ini sudah rancangan saya buat tadi, Bu Lina. Nah, di sini ada elemen di setiap slide-nya ada elemen. Nah, saya melihat voice saya dulu tadi. Misalnya tulisan ini, tulisan halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini hari ini. Nah, seperti ini ternyata 17 detik di rekaman suara saya. Maka di sini saya tulis 17 detik seperti ini. Terus kita mulai ya. Nah, ini ternyata 7 detik seperti itu. Nah, ini fungsinya mempermudahkan kita untuk membuat di slide expli ini. Di sini ada kecil seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah misalnya 10 detik. Lalu di enter. Nah, otomatis gambar ini nanti akan tampil selama 10 detik. Ini tadi misalnya mengikuti settingan kita. Ini durasinya 17, berarti saya setting ini 17 detik. Seperti ini. Begitu juga dengan slide kedua, berapa detik durasi, slide ketiga juga seperti itu. Dan slide selanjutnya juga. Nah, setelah itu bisa kita atur nanti caranya. Ini kan ada beberapa ya, Bu Lina. Kan ada tulisan Ani Sulistiarini, di sini ada gambar. Nah, ini kita bisa mengatur. Misalnya saya coba yang ini. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Nah, ini bisa diatur yang mana dulu yang tampil. Kita bisa lihat, oh ini gambar saya, bisa ditampilkan ini terakhir atau ini yang tulisan Ani Sulistiarini di awal. Seperti ini. Nah, ini
yang kita maju mundurkan, kita atur. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Ini bisa kita atur-atur di sini. Misalnya kita ingin yang muncul foto saya dulu. Setelah foto saya nanti tulisan Ani Sulistiarini. Ternyata Ani Sulistiarini di slide yang ini. Ini Ani Sulistiarini. Bisa dilihat di pojokan sini. Ini gambarnya. Kita kembalikan. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani. Oh, ternyata Ani Sulistiarinya di sini. Kita tarik. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Nah, ini ya perkembangbiakan hewan. Dimundurkan berarti. Salam sehat dan bahagia. Saja. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Kita mulai ya. Ayo coba kalian kelompokkan hewan berikut ini menurut cara perkembangan. Seperti ini. Ini saya grouping gambarnya tadi sendiri-sendiri sudah saya contohkan tadi ya Bu Lina, gambarnya sendiri-sendiri. Kalau ini ingin dijadikan satu slide harus di grouping tadi, di grup. Mungkin seperti itu Bu Lina. Sampai di sini adakah ya mungkin ditanya? Ini Bu Ani ada. Iya, betul Bu Ani. Ini ada beberapa peserta yang bertanya seperti ini. Ini dari Pak Marwan dulu ya Bu Ani. Monggo nanti ada tatap muka alias luring dan biar biasa praktek agar paham letak kebingungan kita. Pak Marwan bingung ini ya. Bisa langsung ditanyakan di mana letak bingungnya Pak Marwan mungkin ya. Makanya tadi saya langsung bertanya ini tadi biar jelas ya Bu Ani. Ya. Ini dari Pak Marwan. Kemudian dari Bunda Emi Nurjana. Setuju Pak Marwan, keren ilmunya. Harus dilanjut dengan tatap muka sampai yang lain bisa praktek dan memanfaatkan dalam pembelajaran. Ini yang pertanyaan beneran Bu Ani dari Bu DNK 1 Kecamatan Gunja. Pertanyaannya begini, maaf, foto atau video bisa dibuat sampai berapa lapisan Bu Ani? Ini pertanyaan dari Bu Hermin. Mungkin Bu Ani bisa menjawab untuk foto atau video ini bisa dibuat sampai berapa lapisan? Ya, monggo Bu Ani. Oke, ini sepertinya. Iya, gimana Bu Lina? Silakan Bu Ani untuk dijawab pertanyaannya. Ya, saya share lagi. Kalau ini kan sudah, kalau dilihat dari sini di slide berapa ya ini? Di slide 7 ini saya ada 1, 2, 3, 4, 5 lapisan ya Bu Lina. Kalau di sini ada tulisan, contoh, gambarnya ada 4. Saya belum mencoba berapa lapisan ya maksimalnya. Sepertinya ini kok berapapun itu masuk Bu Lina. Buktinya saya memasukkan ini gambar 5 lapis ini saja masih bisa. Ini pun masih bisa ditambah lagi sebenarnya. Nah, ini mungkin enaknya kalau fiturnya online itu tergantung sinyal kita. Mau berapa lapis ini masih bisa masuk Bu Lina. Saya pikir ini. Ini kan ada, ini sebenarnya ini ada beberapa tapi saya grouping. Saya besarkan dulu.
ini dulu kan seperti ini, sendiri-sendiri. Nah, ini pun kalau misalnya saya tambah lagi gambar, ya masih bisa lagi beberapa lapis seperti itu. Kalau untuk batasannya sepertinya tergantung kita. Unlimited ini kayaknya Bu Lina ya, Bu Lina. Ini 5 saja. Mungkin kalau di KineMaster kalau sudah berapa lapis seperti itu, saya juga pernah buat terus tidak bisa dimasukkan gambarnya. Tapi di Xpli ini saya 5 lapis ini saja masih bisa. Nah, ini tadi kalau ini kan sendiri-sendiri, slide-nya sendiri-sendiri, caranya untuk menjadikan ini satu slide, tadi saya ulangi lagi sedikit, kita klik Shift di tab kita, tab laptop kita, lalu tetap kita tekan Shift, lalu diklik dengan mouse kita, dan di group. Nah, ini menjadi satu slide, tapi tetap saja lapisannya sendiri-sendiri ini Bu Lina. Ini lepas, bisa diatur kemana-mana ini. Bisa diatur mau ikannya dulu, atau mau ayamnya dulu. Nah, ini kan saya juga Contohnya, ayam, ikan. Nah, ini tadi belum teratur seperti ini, masih jadi satu, misalnya seperti ini. Contohnya, ayam. Nah, ini kan muncul sendiri-sendiri, tidak teratur. Nah, ini kita atur sendiri nanti munculnya. Ayam di mana tadi? Ayam. Oh, ternyata ini ayam. Nah, kita lihat gambarnya ada di pojok sini. Yang ayam ternyata yang ini. Nah, berarti yang lainnya mundur. Biar nanti yang muncul ayam. Ayam. Ikan. Ikan yang mana ini slide-nya? Oh, yang ini ternyata slide-nya ikan. Yang lain mundur. Nah, ini kan walaupun ini saya grouping jadi satu, tetap lapisannya di sini sendiri-sendiri. Bisa diatur. Ikan. Burung. Kura-kura. Dan lengket. Seperti itu, Bu Lina. Iya, berarti itu tadi dalam satu slide kita bisa grouping beberapa gambar ya, Bu Ani. Iya, Dan betul. bisa kita sesuaikan gambar mana yang bisa muncul terlebih dahulu, dicocok dengan rekaman suara kita. Seperti itu ya, Bu Ani, intinya. Iya, Bu Lina. Betul sekali. Ya. Nih, Bu Hermin, pertanyaan dari panjenengan sudah dijawab oleh Bu Ani. Mungkin dari rekan-rekan guru hebat semuanya, masih ada pertanyaan lagi, mumpung belum dilanjutkan oleh Bu Ani ini ya. Silakan untuk pertanyaan nanti bisa panjenengan tulis pada kolom chat. Nah, ini Bu Ani, ini mau dilanjut apa di pertanyaannya ini dijawab terlebih dahulu? Monggo, boleh Bu Lina dijawab terlebih dahulu. Dijawab dulu ya. Siapa tahu tadi di awal masih ada yang bingung ya Bu Ani ya. Iya, Ini Bu Ani ada pertanyaan dari Ibu Devi Hendarwardani. Pertanyaannya begini. Mohon maaf Bu Ani, izin bertanya. Untuk tampilan atau durasi munculnya tulisan bisa diatur atau tidak Bu? Ini tentang durasi atau tampilan munculnya sebuah tulisan bisa diatur atau tidak. Monggo Bu Ani, silakan dijawab. Ya, terima kasih Bu Devi. Bisa diatur. Jadi seperti ayam, muncul tulisan itu ikan. Tadi menyesuaikannya di sini. Nah, untuk durasinya di setiap slide ini ada tulisan elemen. Ini share screen saya sudah nampak ya, Bu? Sudah. Ya, di sini ada elemen. Ya, Bu. Iya. Ya, oke. Nah, ini gunanya kita membuat storyline seperti ini, Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi slide 1, di sini storyline-nya sudah saya buat. Bahwa slide 1 itu opening, teksnya tadi Ani Sulistiarini, dan perkembangbiakan hewan dan foto saya. Terus di voice-nya, tadi kan saya sudah merekam voice tadi, ternyata ini durasinya 17 detik. Nah, di
di sini bisa kita atur bahwa slide 1 17 detik di sini di elemen ini Bapak Ibu. 17 detik ini di elemennya. Ini. Jadi ini menyesuaikan, nanti akan menyesuaikan sendiri. Slide ini hanya akan muncul selama 17 detik. Setelah 17 detik akan otomatis berpindah ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini saya setting 17 detik karena menyesuaikan suara saya tadi. Setelah itu akan langsung pindah ke slide ketiga. Nah, kalau untuk mengatur gambar yang muncul seperti ini, di sini, misalnya ini belum muncul seperti ini, kita ingin mengatur lapisan-lapisannya tadi, kita klik adjust timing ini. Nah, di sini akan muncul lapisan-lapisan tadi ini. Kalau ini tadi yang lapisan ikannya di muka atau terakhir, itu nanti kita sesuaikan dengan suara kita tadi. Ini contohnya ayam, ikan, dan lain-lain. Ayam dimunculkan dulu, baru ikan, baru burung, seperti itu. Nah, ini bisa diatur di dalam slide-nya. Seperti itu. Ya, jadi bisa diatur-atur ya Bu Ani ya intinya. Iya, betul. Nah, masih ada pertanyaan lanjutan ini Bu Ani. Okay. Jadi total waktu di video Expli ini juga unlimited ya Bu Ani, bisa semau kita sesuai kebutuhan dalam satu pembelajaran. Karena biasanya di aplikasi yang lain waktu ada ketentuan harus sekian menit. Terima kasih, ini dari Bunda Rosalia dari SDN Grogol 2. Oke, terima kasih Bunda Rosalia pertanyaannya. Betul, Bunda. Kelebihannya kalau aplikasi online ini tidak terbatas. Hanya nanti kalau misalnya lapisannya banyak, videonya panjang, itu renderingnya ke video itu akan lama. Jadi memerlukan sinyal yang kuat. Nah, hanya itu saja. Kalau mau berapapun tidak masalah, untuk Expli ini tidak ada batasan waktu. Begitu ya, Bu Ani ya. Iya, Bu. Jadi untuk berapa lama durasi video yang kita hasilkan nanti, intinya nanti ada di kegiatan renderingnya ya, nanti pengaruhnya di renderingnya akan mempengaruhi lama tidaknya video yang dibuat tadi. Iya, betul Bu Lina. Jadi biasanya saya ini kalau merancangnya mungkin bisa saya rancang dulu seperti ini, tapi kalau waktu rendering saya mencari sinyal yang kuat. Karena kan ini online ya, jadi memerlukan sinyal yang kuat pastinya untuk rendering. Ini hasilnya. Betul sekali. Ini Bu Ani menyambung di Bu Fitria. Bu Fitria dari SMA 1 Pelemahan ini ya, Bu Fitria. Sepertinya memang harus dipraktekkan dulu ini. Itu kalau saya lihat slide-nya kelihatan tidak terpisah jelas ya Bu. Jadi tandanya gimana tuh mengetahui slide satu dengan yang lain? Oh, Mana Bu? Bu Ani ya. Ya. Untuk mengetahui slide satu dengan slide yang lain kelihatannya tidak terpisahkan, mengelompok jadi satu. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Ya, terima kasih Bu Fitria. Nah, kalau di sini tergantung saya meletakkan di sini tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi yang jadi patokan yang bawah ini. Kelihatan ya Bu Lina, yang kecil-kecil bawah ini. Ya. Yang kecil ini, itu ada elemen itu ya? Iya, betul, elemen. Ini ada tulisannya elemen 1, berarti ini adalah slide 1. Nah, di sini elemen 2, berarti ini slide 2.
elemen 3, ini slide 3, walaupun kalau kita lihat di sini ini tempatnya tidak teratur karena saya sendiri yang meletakkan suka-suka saya. Dimanapun tidak apa-apa, walaupun diletakkan dimanapun ini tidak menjadi masalah, ini akan tetap menjadi slide 4 kalau di sini. Elemen 2 berarti slide 2. Nah, untuk peletakannya di sini tidak masalah. Mau diletakkan di mana saja, bisa teratur. Mungkin kalau diluruskan ya tidak apa-apa. Ini kan saya orangnya tidak teratur ya Bu Lina ini. Serampangan ini ditata baik-baik, diluruskan. Seperti ini juga bisa, tidak apa-apa. Nah, tadi saya asal saja meletakkan. Iya, bisa dirapikan mungkin biar tidak bingung, atau dibentuk garis lurus, misalnya ini slide 1, ini slide 2, di sini slide 3 ikan-ikan itu biar di sini lagi dijajar lurus seperti itu. Nah, kalau yang ini bisa di sini. Nah, ini tidak masalah Bu Lina. Bisa saja diletakkan di mana-mana. Ya. Yang terpenting di elemen itu ya, Bu. Iya, patokannya yang ini. Apa yang kita tulis, apa yang kita tulis di awal itu berarti berada pada slide pertama, gitu ya, Ban? Ya. Ini juga bisa ditukar, Bu Lina. Untuk yang kita tulis selanjutnya. Misalnya gitu ya? Kita ini elemen 1, ternyata mau ditukar ke elemen 2, digeser saja seperti ini. Otomatis dia akan tertukar sendiri. Nah, kalau ingin kita kembalikan slide 2 ini sebenarnya harus di slide-nya di 1. Kita geser saja, sudah bisa. Seperti ini. Coba dilihat lagi ya. Ya, bisa digeser-geser. Salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar seperti itu. Terus juga kalau kita ingin mengedit, jangan lupa keluar dulu. Ini kan masih kita melihat hasilnya. Nah, kalau seperti ini belum bisa ngedit, kecuali yang ini, yang geser-geser ini masih bisa. Kita klik silang ini, baru nanti mau mengedit apa. Dan juga voice-nya ini juga bisa sebenarnya. Ini tadi saya kan hanya menjadikan satu deskripsi itu saya jadikan satu voice. Nah, ini misalnya ini dipotong-potong pun bisa, tapi kita harus mengatur start time. Jadi suara kita itu mulainya di detik keberapa. Misalnya suaranya di detik, suara 1 nanti di detik, mulainya di detik ke-15. Nah, maka suara itu hanya akan muncul di detik ke-15 saja. Karena ini tadi mulai dari awal, jadi mulai dari 0 tidak apa-apa, bisa disetting seperti itu. Ini pun juga background, misalnya background mulainya ke detik keberapa, itu juga bisa disetting seperti ini. Kalau untuk voice dan untuk background, ini mulainya ke detik berapa, berbeda dengan yang di elemen. Kalau di elemen 1 misalnya slide 1 ini durasi ada 17 detik. Nah, ini berarti nanti akan tampil selama 17 detik. Jadi kalau di sini durasinya, tapi kalau di background atau di voice itu mulainya ke detik keberapa, seperti itu. Ya, berarti kita juga harus bisa membedakan ini ya, Bu Ani, antara suara pada elemen dan suara background-nya ini ya. Nanti jangan sampai ketuker. Ya, betul. Ini berarti untuk suara kita, misalnya kita merekam di durasi lebih dari musiknya, itu bisa diganti-ganti ya, Bu Ani? Betul, ya, bisa ditambah lagi. Bisa ditambah lagi nanti ini musiknya. Ini kan banyak di sini sudah disediakan, banyak di sini musiknya keren-keren juga kok yang di-explain backsound-nya. Banyak pilihan gitu. Ini banyak sekali pilihannya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk mencari backsound, hanya voice kita saja yang direkam tadi.
Kelihatannya ini sudah mulai antusiasnya terlihat ini Bu Ani, ada beberapa chat ini yang masuk, apa dibacakan atau Bu Ani melanjutkan dulu sampai selesai? Oh begitu, Ini saya dilanjutkan sampai tawarkan. selesai dulu ya. Ini sebenarnya sudah selesai Ini. Bu Lina, tinggal finishingnya tadi. Ntar saya search. Dari untuk renderingnya ya Bu Ani ya. Nah, kalau kita sudah selesai, ini bisa di save, nanti akan tersimpan di akun kita ini atau langsung diekspor. Nah, nanti saya contohkan tadi yang videonya singkat saja ya, ini. Nah, langsung diklik ekspor, kita beri judul, misalnya perkembangbiakan. Nah, video ini kita publik atau hanya yang punya link saja atau private. Nah, ini tergantung kita. Misalnya kalau video kita tidak boleh dilihat dengan orang lain ya kita private. Kalau publik ya tidak apa-apa. Nah, untuk kualitas sebaiknya memang kita pilih kualitas yang paling tinggi. Di sini high quality. High quality di sini 720 pixel. Untuk ini, untuk yang free ini. Lalu kita klik langsung ekspor. Nah, ini proses renderingnya seperti ini. Karena ini tadi sedikit, mungkin tidak lama, tergantung sinyal kita juga. Lalu nanti setelah selesai ada panah kecil di sini, nanti kita download. Sudah selesai seperti itu saja. Nah, ini semakin, nah ini sudah selesai. Halo anak-anak. Nah ini tadi yang sehat dan bahagia. Nah langsung kita download, kita download seperti ini. Nah di sini sudah langsung muncul videonya tadi singkat, sudah tersimpan otomatis di device. Di download. Nah, langsung juga bisa diupload di YouTube nih Bu Lina. Halo anak-anak, salam sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan dibikin master dulu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah selesai. Sudah selesai ya Bu Ani. Berarti tadi selain kita download videonya, kita bisa langsung membagikan apa yang sudah kita rendering melalui sebuah link XP-nya tadi ya Bu Ani ya. Kan tadi panjenengan bilang kalau link yang kita bagikan hanya bisa dilihat oleh orang yang kita bagikan, seperti itu ya. Jadi bisa langsung kita bagikan dalam bentuk linknya itu tadi ya Bu Ani ya. Iya, ini juga bisa. Ini juga bisa. Ini maksudnya di Xpli itu bisa dilihat orang lain seperti itu Bu Lina. Juga bisa share-nya di sosial media kita ini tadi. Kita mungkin kalau kita tidak renderingnya lama dan saya ingin Bu Lina melihatnya, mungkin untuk review, bisa kita kopikan link. Nah, kalau kita copy link seperti ini, saya kirimkan ke Bu Lina bisa langsung melihatnya. Atau melalui email, atau juga ini embed Bu Lina. Ada embednya juga, misalnya disisipkan. Ya. Kalau kita ingin menyisipkan ke Sway, itu kan harus ada embed ya Bu Lina. Nah, ini juga bisa lihatkan juga. Keren. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya lihat di kolom chatnya ini masuk pertanyaan. Ini dari Bunda Swantini dari SDN Grogol 2. XP ini hampir mirip dengan Sparkle ya Bu? Iya Bun. Ini gimana ya? Iya. XP ini hampir mirip dengan Sparkle.
Betul, betul Bunda. Sparkle Video Scribe gitu. Memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal ini untuk Sparkle Video Scribe dan juga Xpli. Kalau Sparkle itu offline, nah untuk fiturnya hanya drawing saja. Jadi hanya tulisan seperti tangan tadi, tapi kalau Xpli ini ada bermacam-macam tadi, tidak hanya tulisan tangan saja, dan juga tidak membutuhkan laptop yang spesifikasinya harus bagus karena kita tidak perlu menginstal di laptop, tapi ya tetap saja laptop ya mempengaruhi juga. Maksudnya kalau misalnya laptopnya bagus, pasti juga ya Bu Lina ya, sinyalnya itu juga bagus. Nah, tapi ini tidak masalah. Iya, tapi tidak masalah Bu Lina ini walaupun laptopnya jadul karena kan ini tergantung sinyal. Kalau Xpli ini tergantung sinyal. Nggih, Bunda Suwanti ini betul sekali. Ini memang sejenis Sparkle Video Scribe, tapi ini online seperti itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih pertanyaannya Bunda juga antusias ini bikin Xpli ini. Berarti juga mirip-mirip dengan webtoon ini ya Bu Ani ya. Terus ini dari Bunda Rosalia, ini menyambung dari tadi. Oh ya, hasil dari video ini jika sudah selesai, apakah langsung tersimpan di laptop kita, di mana atau mesti di-download dulu? Oh, ternyata terima kasih penjelasannya Bu Ani, Bu Linda sudah dijawab tadi di akhir tadi ya Bu Ani. Kemudian dari Bapak Rindang, storyboard-nya kayaknya juga jadi kunci tayangan video yang akan dibuat. Nah, ini berarti storyboard ini merupakan kata kunci untuk membuat Xpli ya Bu Ani. Termasuk untuk menentukan durasi waktunya tadi ya Bu Ani. Iya, betul sekali Bu Lina. Kalau kita lebih mudah dan lebih terarah ya, mungkin lebih terfokus kalau ada storyboard-nya. Sebenarnya sih bisa langsung mengetik atau menulis sesuka kita seperti itu, tapi mungkin itu nanti akan sedikit rumit ya Bu Lina, karena harus menyesuaikan dengan voice-nya tadi dan menyesuaikan dengan durasinya tadi. Nah, memang kalau lebih mudahnya kita susah-susah di awal dulu mengetik tadi storyline-nya tadi. Nah, kalau sudah membuat storyline kan enak, tinggal copy paste dan juga durasinya berapa tinggal menginputkan, nanti cepat lah kalau itu. Oke, benar sekali Bapak. Dan juga jangan sampai typo atau salah tulis nggih. Biasanya kita baru sadar, oh ya ada hurufnya satu kurang atau kelebihan huruf, salah tulis. Nah, seperti itu baru terlihat. Ya. Itu berarti sebelum kita menuju ke proses renderingnya, kita harus benar-benar teliti kalimat yang kita susun ya Bu Ani ya. Kurang di apa gitu ya, termasuk ejaan untuk kalimatnya apakah sudah benar, seperti itu. Iya, betul sekali. Sepertinya ada yang menginginkan tatap muka nih, banyak yang menginginkan tatap muka ini, salah satunya juga dari Ibu Esti Diah Wijayanti dari SDNP 1 Kecamatan Puncak. Sepertinya aplikasi Xpli lebih mudah untuk dipahami kalau kita langsung praktek Bu Ani, jadi dibutuhkan untuk dilakukan tatap muka secara langsung. Nah, tadi di awal saya sudah menyarankan Bapak Ibu yang memegang laptop saat ini bisa langsung mempraktekkan dari Bu Ani tadi ya Bu Ani ya. Nah, jadi kemudian dari Bapak Agus Trianto, beberapa penelitian membuktikan animasi tangan membantu konsentrasi. Nah, ini jadi efek draw animasi tangan lebih baik digunakan. Nah, ini bagaimana Bu Ani menanggapi dari Pak Agus Trianto? Pak Agus, ya. Terima kasih Pak Agus. Berarti ini menambah referensi kita juga ya Bu Lina. Ternyata animasi tangan itu
anak-anak kan jadi fokus, misalnya kalau kita beri bacaan ya, misalnya teks ini, padahal ini sebenarnya expli itu terlihat sederhana, hanya teks seperti itu saja. Tapi kalau anak itu diberi bacaan tadi, mungkin pengertiannya seperti vivipar adalah, nah itu akan lewat begitu saja. Tapi berbeda dengan kalau dikemas tulisannya dengan expli seperti ini, akan lebih ingat. Dan ternyata tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Agus, bahwa itu juga menambah daya ingat atau fokus siswa kita. Dan juga kalau untuk tatap muka, ini yang bisa menjawab, ini pembina kita ini Pak Rindang, Pak Agus, bagaimana ini? Ya Bu Lina ya. Ini yang bisa menjawab, ini yang pembina grup kita ini. Mulai dari Pak Marwan tadi, kemudian dilanjutkan di akhir ada Bu Esti yang menyarankan ada tatap muka, kemudian ada Bunda Emi Nurjana ini tadi ya. Setuju Pak, keren, ilmunya harus dilanjut dengan tatap muka. Nah ini memang barang baru ya Bu Ani. Kalau baru ini kita lebih kreativitas kita untuk terus mencoba gitu ya. Bu Ani, ini ada satu lagi dari masih lanjut dari Pak Agus Trianto. Mungkin tatap muka bisa difasilitasi Bunda Suwantini untuk percobaannya dengan prokes yang ketat dan saat ngiras IHT. Gimana Bunda ini? Setuju, nanti di Grogol 2 mau saya tindak lanjuti dengan Indos Training. Kan ada Pak Hanung juga, Bu Rosa juga. Jadi nanti biar langsung ditularkan ke yang lain. Iya, luar biasa sekali Bunda Suwantini. Langsung mendapat tanggapan dari bundanya nih Pak Agus. Langsung di ACC nih Pak Agus sama bundanya. Baik Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom chat atau panjenengan bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada narasumber hebat kita kali ini, yaitu Ibu Ani Sulistiarini dari SDN Kediten 2 yang membawakan materi tentang alternatif membuat video pembelajaran yang lain, yaitu memanfaatkan Exli untuk bahan ajar digital. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya tadi bingungnya di mana ya? Nah ini langsung mendapat respon. Tadi mohon diulang trik ngakali trialnya. Kan ada trialnya 14 hari tadi ya Bu ya. Iya, benar Bu Lina. Mau Kalau ini saya belum menemukan seperti kalau Canva itu kita menggunakan akun belajar ID jadi pro ya Bu Lina akun kita. Nah kalau saya mengakalinya seperti itu, nanti kalau sudah 14 hari daftar lagi Pak Agus. Itu kan cara daftarnya banyak, ada yang memakai Facebook dan email. Nah kalau para YouTuber kita ini pasti ditanya tidak mungkin punya 3 email. Nah, kemarin Bu Eka menyarankan minimal punya berapa email, Bu Lina? Kalau para YouTuber. Ada 5 ya? 5 email minimal. Bisa sampai 10 email untuk apa tadi? Kemarin Bu Lina istilahnya lihat video kita untuk menambah subscriber, menambah jam tayang juga. Iya, betul. Jadi Pak Agus, nanti kalau sudah trial 14 hari dan kita memerlukan lagi, kita pakai email baru. Kalau emailnya 5-5-nya sudah habis, bisa kita pakai Facebook atau dengan cara mengisi biodata kita tadi. Nah, memang sementara seperti itu kalau mau yang gratis, tapi kalau misalnya mau yang beli yang pro ya baik, kita harus membayar. Sementara seperti itu. Karena ini kan online ya Bu Lina. Jadi saya belum menemukan seperti crack-nya. Kalau misalnya ada Sparkle Video Scrap itu kan ada istilahnya crack-nya ya Bu Lina ya. Jadi kita gratis seperti itu. Nah, tapi kalau ini online jadi tidak ada seperti crack-nya atau kalau Master itu modifikasi ya. Iya betul. Ini beda di tadi ya, di bawahnya ini tadi. Kalau Master kan
kita seperti yang sudah dijelaskan Bu Eka kemarin, ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi setiap aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Iya. Kalau untuk Xpli ini kan, iya, kalau untuk Xpli ini hanya untuk drawing saja tadi ya Bu Lina. Nah, kalau ingin ini ditambah dengan seperti Bu Lina ada Zepeto-nya, ini kita tetap perlu aplikasi KineMaster untuk menambahkan seperti Zepeto-nya tadi. Mungkin bisa dipamerkan ini ya Bu Lina kepada teman-teman. Iya, bisa Bu Ani. Jadi tetap memadukan ya Bu Ani, sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Mau ditambah animasi apa, itu bisa ya Bu Ani? Tetap bisa ya Bu Ani? Iya, bisa. Ya. Bu Ani yang menampilkan atau saya yang menampilkan, Bu Ani? Boleh, atau saya dari sini mungkin? Silakan share screen Bu Ani apabila dipadukan dengan Zepeto ya Bu Ani. Ya. Perpaduan keren antara Xpli dan Zepeto. Kita lihat hasilnya seperti apa. Salam sehat dan bahagia. Oh iya. Bu Lina, apakah sudah tampak? Halo Bu Lina? Sudah. Oke. Anak-anak, salam sehat dan bahagia. Cuman suaranya. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Dari Bu Lina saja mungkin? Bisa Bu Lina? Ya, oke. Dari Bu Lina bisa? Saya coba ya Bu Ani ya. Ya. Saya buka dulu. Ini tadi yang perpaduan antara Xpli dan Zepeto. Nah, ini pakarnya Zepeto bagaimana Bu Lina sih? loh Bapak Ibu. Nah, silakan ditulis di kolom chat kalau ingin belajar Zepeto, mungkin lain waktu bisa kita adakan lagi, nanti bisa sharing lagi kalau tertarik dengan aplikasi ini ya Bu Lina. Iya, ini Zepeto ini sudah mendunia ini Bu Ani ya. Jadi teman-teman ini sudah banyak yang menggunakan Zepeto ini. Coba saya share screen ya Bu Ani. Ini hasil karya Bu Ani yang memadukan antara Xpli dan Zepeto. Ini coba saya share. Sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan Bu Ani Sulistiarini. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan. Kita mulai ya. Ayo, coba kalian kelompokkan hewan berikut ini menurut cara perkembangbiakannya. Hewan yang bertelur, hewan yang beranak, kemudian hewan yang beranak dan sekaligus bertelur. Tahukah kalian bahwa perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, ikan, burung, kura-kura, dan lain-lain. Ini tadi hasilnya jika kita memadukan Xpli. Ini Bu Ani, tapi untuk menambahkan Zepeto berarti kita perlu mengedit lain ya untuk peletakan animasi Zepeto-nya gimana Bu Ani?
Ya, saya menggunakan KineMaster. Jadi kalau zip itu ini kalau di diinsertkan untuk zip itunya Bu Lina, karena yang bisa dimasukkan di situ hanya gambar saja. Hanya gambar dan teks saja kalau di Jadi kalau untuk video yang bergerak itu belum bisa. Nah, tadi saya download, setelah itu saya edit di KineMaster dan zip itunya saya masukkan. Nah, ini guru zip itu saya Bu Lina. Private-nya sampai malam. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar ada zip itu animasi silahkan di kolom chat ya. Nanti biar bisa diajari ini sama Bu Lina, ini keren. Iya Bu Ani. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Bu Ani. Bunda Ani dan Bunda Lina akan saya jadwalkan loh. Kok jadi kadang saya baca ya terus kan ya Bu Ani. Bunda Ani dan Bunda Lina akan saya jadwalkan IHT ke depan untuk mengundang Bunda berdua dari Bunda Swantini ini. Siap ini. Siap Bunda Swantini. Nah, ini bunda-bunda keren ini ya. Bunda Swantini ini sangat perhatian dengan rekan-rekan guru yang ada di SD-nya ini. Kemudian disusul oleh Bunda Rosalia. Maaf, satu akun 1 kali 14 hari trialnya. Bisa kita pakai beberapa atau sebanyak-banyaknya pembuatan video pembelajaran kita ya Bu Ani, atau hanya satu video saja? Ini pertanyaan dari Bunda Rosalia. Monggo Bu Ani dijawab. Ya, terima kasih Bunda Rosalia. Di sini kita hanya berpatokan pada waktu saja, 14 hari. Kalau video sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin kalau kita ingin dikonsep dulu sebanyak-banyaknya dalam waktu 14 hari itu membuat video yang banyak sekali ya Bu Lina. Nah, itu bisa. Tidak dibatasi berapa video pun kita bisa, hanya dibatasi waktu saja tadi trial 14 hari. Untuk videonya tidak dibatasi, baik durasi dan lapisan itu bisa. Tadi saya hitung lapisan tadi saya belum menemukan maksimalnya, Bu Lina. Saya input banyak itu masih bisa ternyata lapisan. Bisa. Jadi cuma nanti kalau semakin banyak lapisannya maka nanti pengaruhnya pada ekspornya tadi ya Bu Ani. Iya, pada renderingnya tadi. Tapi tidak masalah kalau di SDN Grogol 2, Kak Ros, pasti sinyalnya wifi-nya ini sudah oke. Jadi bisa unlimited sudah ini buat videonya. Oh iya, benar-benar unlimited katanya Bu Rosalia. Iya. Bisa los ya. Double server soalnya. Ini lah itu double server lagi, luar biasa Grogol 2. Keren. Fasilitas lengkap nih ya. Yuk coba Bapak Ibu kita bikin video. Nanti kalau kita sudah bikin video dengan beberapa cara, baik yang disampaikan oleh Bu Eka dan Bu Ani, maka untuk kegiatan YouTube kita bisa kita lanjut bersama. Mari kita menjadi guru YouTuber Kabupaten Kediri. Nah ini ya Bu Ani ya. Ya, betul. Semangat ini, sudah ada pionernya ini. Nanti trik-triknya bagaimana ya, kita ikuti. Iya. Nah ini Bapak Ibu untuk menuju ke pukul 9 malam masih kurang 7 menit lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat semuanya tentang penggunaan aplikasi Xpli ya Bu Ani ya. Ya betul. Saya agak salah ucap. Tidak apa-apa Bu Lina, kita kan kaum medok ya Bu Lina. Betul. Saya juga begitu. Sudah pokoknya itu gitu, tidak apa-apa. Oh ya, ini ada yang menanyakan link daftar hadirnya sudah ada ya Bu? Sudah, ini saya share screen untuk link daftar hadirnya. Bapak Ibu bisa mengisi di sini. Link daftar hadir. Sebentar saya besarkan. Link daftar
daftar hadir untuk malam ini, Bapak Ibu bisa langsung ketik di bit.ly Kediri lagi sesi 3. Karena ini kita sudah masuk ke dalam sesi 3. Wow, luar biasa sekali, banyak sekali manfaatnya. Baru 3 sesi loh. Ada yang sudah menjadi penulis. Nah, ini kemarin ada grupnya penulis sendiri ya Pak Agus ya. Sudah ada beberapa teman guru yang menghasilkan karyanya, khususnya dalam hal puisi. Kemarin juga kita bentuk untuk grup YouTuber Kabupaten Kediri. Namun ini pesertanya yang masuk masih beberapa. Kita eksplor dulu bagaimana cara membuat video pembelajaran yang bermacam-macam agar kita mendapatkan atau menghasilkan video pembelajaran yang menarik tidak hanya itu saja. Setelah kita mendapatkan referensi bagaimana cara membuat video pembelajaran yang tentunya menarik, kita langsung share, kita langsung hidupkan grup YouTube kita saling mendukung dengan cara kemudian saling sharing satu sama lain agar kita sesuatu yang dapat dimanfaatkan khususnya untuk peserta. Bapak Ibu silakan untuk mengisi link daftar hadir ini. Penjenengan bisa langsung klik garis miring Kediri lagi jangan lupa untuk LS ditulis dengan huruf besar. Untuk daftar hadir alamatnya saya kira sudah jelas, bisa saya atau mungkin screen atau mungkin Bapak Ibu masih belum mengisi daftar hadir dengan klik link langsung seperti yang sudah ditayangkan pada layar. Untuk pembuatan video Expli ini kira-kira butuh berapa lama ya Bu Ani untuk menghasilkan sebuah video ini? Ya Bu Lina tadi suaranya memantul, kenapa ya Bu Lina ya? Oh, mungkin jaringannya ya Bu Ani. Double suara ya Bu Ani ya. Iya, double suara suaranya. Ya Bu Ani. Padahal Ibu Bu Lina menggunakan satu perangkat ya ini. Nah ini, iya satu perangkat ini Bu. Saya pakai. Bisa diulangi lagi Bu Lina tadi. Pengaruh jaringan baik. Iya ini. Saya tertarik Bu Ani. Biasanya kan pakai cuma Kenmaster sama setelah panjenengan menjelaskan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Expli ini saya sangat tertarik sekali, apalagi memadukan dengan JPEG. Kira-kira nanti untuk Bu Ani dari pengalaman Bu Ani ini untuk menghasilkan dari satu video ini butuh berapa jam Bu Ani? Ya, terima kasih Bu Lina. Saya kira tidak perlu jam Bu Lina. Tinggal kalau kita sudah yang lama itu malah membuat storyline-nya, tulisan-tulisan tadi, karena kita kan merancang ya Bu Lina. Tapi kalau sudah jadi storyline tadi, tinggal copy paste mungkin dalam hitungan 10 menit 15 menit sudah bisa Bu Lina, karena kita kan gambar sudah tersedia, bisa download di Google atau tadi di screenshot misalnya, agar siswa kita tidak bingung, kita pakai snipping tool tadi, gambar-gambarnya disesuaikan dengan buku tematik, di screenshot tadi cepat. Setelah itu teksnya tinggal di copy paste. Ya 30 menit lah mungkin bisa, insya Allah jadi 30 menit buat storyline, ngetik cepet-cepet, setelah itu download dan copy paste rendering. Nah kalau rendering kan bisa kita tinggal ngobrol, ngopi dengan teman-teman, jadi itu tidak membutuhkan, tidak harus kita tungguin ya Bu Lina. Nah itu 30 menit itu saya kira sama storyline-nya sudah bisa, karena merekam suara tadi kan kalau saya jadikan satu biar lebih mudah, terus tinggal menyesuaikan tadi yang lapisan-lapisannya tadi. Tidak lama Bu Lina. Sebenarnya ini tidak lama karena semua sudah tersedia di sini, tinggal kita insert saja ya.
Kalau pakai KineMaster bagaimana Bu Lina? Kalau satu videonya Bu Lina itu biasanya berapa ini? Kalau KineMaster kita menyiapkan brandingnya dulu, seperti yang dikatakan bagi menjadi tiga. Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama untuk pembukaan, untuk mempersingkat waktu, kita harus punya branding, ciri khas untuk video masing-masing. Jadi kita kelola dulu untuk pembukanya bagaimana. Kalau itu sudah siap, kita tinggal membuat bagian isinya. Itu kalau untuk KineMaster, kalau bahannya cuma main siap, cuma main screenshot di PDF untuk siswa itu 1 jam 2 jam itu sudah selesai. Kita bisa upload ke YouTube. Sambil mengisi suaranya. Ini untuk daftar hadirnya sudah ya. Saya stop sharing dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini menarik sekali ya Bu Ani. Terima kasih atas ilmunya hari ini Bu Ani. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 tepat. Nah, waktunya kita mengakhiri untuk sesi ketiga ini. Dari sesi ketiga ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk membuat suatu karya ada berbagai macam media atau aplikasi yang kita pergunakan. Di antaranya adalah penggunaan XPLY ini untuk membuat bahan ajar digital, di mana pemanfaatan XPLY ini dapat kita gunakan secara online. Nah, untuk membuat aplikasi ini, sebaiknya kita membuat storyline agar untuk mempermudah kita membuat bahan ajar di XPLY. Pertama, kita bisa mempersingkat waktu sehingga tidak lama-lama menghabiskan waktu untuk online ya Bu Ani untuk menghasilkan sebuah video jika kita sudah membuat storyline terlebih dahulu. Ya. Ini semoga menjadi alternatif yang sangat mudah bagi Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Kediri maupun di luar Kediri untuk menghasilkan suatu karya yang dapat bermanfaat bagi peserta didik kita, meskipun saat ini pandemi masih berada di sekitar kita tetap menghasilkan sesuatu yang berguna untuk peserta didik kita. Nah, apabila sudah tidak ada pertanyaan, nanti akan saya akhiri. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Ibu Ani Sulistiarini yang telah menyediakan waktu untuk berbagi, mengeluarkan semua jurusnya. Saya kira ini belum semuanya ya Bu Ani, masih beberapa jurus yang dibagikan oleh Bu Ani ini. Iya Bu Lina, masih sama-sama belajar ini ya Bu Lina. Pokoknya yang penting coba-coba saja. Bapak Ibu, XPLY ini sudah, kita kan salah tidak apa-apa ya Bu Lina, mencoba semuanya. Ya kalau memang, waduh kelihatannya tadi kalau mungkin saya menyampaikan itu seperti ribet, seperti itu. Tapi kalau kita sudah mencoba sebenarnya mudah. Salah tidak apa-apa, diklik-klik saja semua Bapak Ibu. Itu kan akun kita ya Bu Lina, bebas itu mau klik apapun yang ada di situ sudah diklik semuanya Bapak Ibu. Nanti kita akan menemukan, oh ternyata kalau diklik ini munculnya seperti ini. Nah kalau sudah seperti itu pasti kita akan bisa ya Bu Lina. Tanpa belajar pun nanti kita bisa. Sekali. Semoga apa yang Bu Anik sampaikan saat ini dapat membawa berkah baik bagi Bu Anik sendiri maupun bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Dan saya mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya pada Minggu ke-3 Oktober, nantikan narasumber-narasumber hebat yang lainnya yang ingin berbagi apa yang mereka miliki kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang telah bersedia menghadiri, yang telah mau belajar bersama
demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Kediri khususnya. Akhirnya apabila terdapat kurang sopan apa yang saya sampaikan, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama yuk. Foto Oh bersama. iya, foto bersama kameranya. Bu Ani Foto bersama gitu. Ya oke, Silakan saya untuk videonya dihidupkan semuanya. bisa saya bantu foto Bapak Ibu videonya. Oke, masih proses. Pak Marwan, kemana ini Pak Marwan? Videonya dibuka teman-teman Pak. Madiun, Bu dari Madiun dan teman-teman. Oke, slide 1. 1, 2. Kemudian slide 2. Terima kasih juga yang mantau dari YouTube, teman-teman. Iya, di yang YouTube mantau dari ada YouTube, juga. Wah, ini. Oke, sudah Bu Lina. Ya Bu Ni, terima kasih. Foto bersama sudah kita tik semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya atas kehadirannya malam ini sudah mau sharing bersama dengan kita komunitas guru Kediri. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu kembali pada acara minggu ketiga selanjutnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa tetap stay tune, tetap simak grup untuk mendapatkan link agar bisa bergabung pukul 19.30 hingga pukul 21. Ya. Assalamualaikum, mohon love. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Alhamdulillah. Berkah. Alhamdulillah sukses. Sudah di stop record ya. Nuyu belum babuk ya. Deren, soalnya siang maupun babu ngantos sonten. Maling dibet mau nih gue. Bagus, Pak Rindang, Beni. Ikut enggak besok ke pantai Gemah? Nuyu. Ikut ya ke pantai. Jangan, nanti gak bisa. Naya. Nggak ngomong gue loh. Naya, halo. Halo Bani, sini. Ini Bani. Halo Bani. Halo Naya. Halo Naya. Dadah. Halo Bani. Halo. Kamu kok belum bobo? Bu Eka, apa kabar Bu Eka? Udah Bu Ani lah. Bu Eka kemarin di penggerak kayak ada tuh ya? Ada nggak Bu Eka? Di PGP. Eka yang mana Mas? Eka YouTuber yang di sini. Oh. Bu Eka. Oh, kayaknya belum. Ya. Kayaknya belum yang Bu Eka. Oh, nggak daftar ya? Perasaan daftar. Apa Pak? Belum bisa kayaknya. Dia dengan daftar Halo Bu penggerak Eka. betul kemarin. Guru penggerak Halo. kemarin. Terngiang-ngiang sama Kincumu. Halo bagus, dereng sakit daftar amargi pengalaman mengajar belum 5 tahun. Oh, Maka 5 kasih tahun ya. 2 tahunan iki. Tapi tidak ada GTT. Terus kok Nggak pernah GTT ya? Nggak sama sukuan? nggak pernah GTT. Yeah. Terus saya fresh graduate langsung. Terus saya betul sakit. Iya, mungkin tahun depan.
Oke, amin. Tahun depan dereng lho Pak, 5 tahun Pak. Ya, pengalaman yang ngajar di Aceh itu nggak bisa ya ditambahkan? Nah itu bisa nggak ya 1 tahun nih Bu Dina cumaan itu? Dimasukkan aja nggak apa-apa. Karena nanti pertimbangan. Yang penting kita coba. Oh gitu. Seharusnya, saat